Bong. Kamu ngomong aku stres, tak culek, tak cungkil matamu nanti, Bong. Ngomong di depanku, Bong. Habis kesabaranku, Bong. Asu kamu itu, Bong. Mengamalkan ajaran agama harus dengan ilmu, niat yang ikhlas, akhlak yang mulia, melalui bimbingan ulama yang terpercaya, dengan mengacu pada referensi agama yang mu'tabaroh atau otoritatif. Tidak cukup beragama dengan modal semangat, apalagi hanya bermodalkan dengkul saja. Berdasarkan pemikiran ini, dapat dimengerti kalau pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama merencanakan atau menggagas Ayo, ayo, ayo revolusi. Lagi, ayo revolusi, lagi. Derajat estetik yang tinggi karena bahasanya membuat saya memikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan benar, selain harus dengan niat yang ikhlas, juga harus dengan ilmu yang benar, melalui bimbingan para ahlinya atau ulama. Jadi memahami, mengamalkan, dan mengajarkan agama tidak cukup hanya bermodalkan semangat saja. Sudah banyak dan berapa banyak juru dakwah yang sesat dan menyesatkan karena menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan atau hadis-hadis tanpa ilmu yang memadai atau hanya berdasarkan hawa nafsu saja, dan bahkan nekat menerapkannya bukan pada tempat dan situasi yang tepat. Di antara mereka ada yang belajar agama dengan niat dan motivasi yang tidak dibenarkan, seperti untuk mencari pengaruh di kalangan orang-orang awam. Bahkan tanpa rasa berdosa, mereka mencari-cari ayat Al-Quran hanya sebagai dalih untuk menyesatkan dan mengkafirkan sesamanya. Dan di antara mereka juga tanpa rasa bersalah, nekat menggunjing, menggibah, dan merendahkan kehormatan para ulama yang jauh lebih berilmu daripadanya, lebih menghargai kehormatan yang lebih santun, lebih penyayang, lebih masyhur, bahkan lebih luas manfaatnya dibandingkan dengan dirinya. Semua itu adalah fenomena kasat mata yang sekarang mudah dijumpai dalam kehidupan nyata. Beragama harus dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Beragama dengan ilmu tentu membutuhkan akal yang cerdas dan jiwa yang waras, agar amanah dalam menyampaikan ajaran agama. Malah beragama ditundukkan dengan hawa nafsu dan terbukti membawa manusia ke jalan hidup yang arahnya tidak menentu. Hanya kerusakan yang diakibatkan oleh
orang yang beramal atas nama agama tanpa ilmu sampai pada taraf yang menakutkan. Agaknya hari-hari ini kita menyaksikan agama oleh sebagian orang sudah banyak disalahgunakan seperti untuk meraih kekayaan, kekuasaan, dan popularitas. Terbukti banyak penipuan untuk meraih materi dunia dengan berkedok agama. Dalam situasi seperti ini, setiap kita yang ingin selamat dunia dan akhirat harus lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih bacaan, tuntunan, dan atau pengajar ilmu-ilmu agama. Oke, coba lihat arti kata hikmat. Ada yang hafal surat Al-Jumu'ah ayat pertama? Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Bukan. Al-Malikul Quddus Azizul Hakim. Al-Malikul Quddus Azizul Hakim. Ada kata-kata hakim. Hakim artinya adalah orang yang memiliki hikmah. Saya sekali, semuanya sekali. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 221. Tentang larangan menikah justru ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة ولا أمة مؤمنة غير من مشركات ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين. Sekedar contoh untuk memudahkan pemahaman, barangkali setiap muslim mengerti bahwa membaca Al-Quran itu sangat disarankan. Namun mungkin ada sebagian mereka belum melihat larangan membacanya pada sebagian waktu. Seperti dilarang membacanya saat ruku dan sujud. Seperti tidak dibaca pada saat duduk di antara dua sujud. Misal pula dilarang sholat di tempat-tempat atau waktu-waktu tertentu. Dan dikisahkannya diharamkan berpuasa pada hari-hari tertentu. Membaca Al-Quran adalah sebuah ibadah. Mengajarkan Al-Quran juga sebuah ibadah. Tetapi mengajarkan Al-Quran tidak semua orang memiliki kapasitas untuk mengajarkan Al-Quran. Tidak sembarangan orang bisa mengajarkan Al-Quran tanpa dia mempelajari lebih dulu ilmu Al-Quran. Seperti sabda Rasulullah SAW, ta'allamul Quran, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kalian semua adalah mereka yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sebelum
mengajarkan Al-Quran, seorang guru yang hendak mengajarkan Al-Quran, semestinya dia harus mempelajari dulu dan tahu serta mengerti ilmu-ilmu Al-Quran. Agar Al-Quran yang dia sampaikan, Al-Quran yang dia bacakan tidak keluar dari tata aturan ilmu Al-Quranul Karim, baik itu ilmu tajwid, ilmu fasahatul huruf, makharijul huruf, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Karena hal ini apabila diabaikan akan mengakibatkan sesat dan menyesatkan, apalagi jika dilakukan oleh seorang juru dakwah atau penceramah. Tidak setiap ayat Quran atau hadis sahih boleh diamalkan. Seperti yang menghapus keberlakuannya, atau disebut juga ada ayat mansuh, nasakh mansuh, atau karena tidak sesuai dengan situasi dan kondisi. Dengan demikian, tidak setiap hadis dhaif pula wajib diganti. Karena sudah diamalkan oleh umat Islam dari berbagai generasi. Seperti tidak setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW wajib kita amalkan. Seperti menikah lebih dari 4 istri dan sebagainya. Selain bimbingan yang intensif dan penjelasan dari ulama yang otoritatif, untuk perlu memahami ajaran agama Islam dengan benar dari sumber berupa Al-Quran dan hadis, juga diperlukan kemampuan ilmiah yang cukup untuk mengakses penjelasan para ulama sebagai referensi ajaran Islam berbahasa Arab, seperti kitab-kitab tafsir, akidah, fikih, dan berbagai madhab, akhlak, tasawuf, dan lain-lain. Untuk menjadi ahli agama, tidak cukup hanya belajar agama secara otodidak, dan tidak cukup dengan buku-buku agama terjemahan. Bagi kalangan awam dalam hal agama, bahkan dalam hal apa saja, harus mengikuti petunjuk para ahlinya dan tidak perlu ikut-ikutan berkomentar, apalagi menjelaskan apa yang tidak dipahaminya. Kesimpulannya, mengamalkan ajaran agama harus dengan ilmu, niat yang ikhlas, akhlak yang mulia, melalui bimbingan ulama yang terpercaya, dengan mengacu pada referensi agama yang mu'tabarah atau otoritatif. Tidak cukup beragama dengan modal semangat, apalagi hanya bermodalkan dengkul saja. Berdasarkan pemikiran ini, dapat dimengerti kalau pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama merencanakan atau menggagas sebuah program yang disebut dengan standarisasi para dai atau sertifikasi para dai, para penceramah. Kita akan membahas tema ulama, dai, dan sertifikasi. Pada zaman ini, spesialisasi keilmuan ditandai dengan bukti sebuah pengakuan dalam selembar kertas, atau yang lazim disebut dengan syahadah atau sertifikat. Pertanyaannya adalah, adakah ini landasannya di dalam syariat agama Islam? Mari kita melihat, mencari tahu fakta sejarah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, petunjuk dalil secara umum sudah ada, meskipun tidak berbentuk legal formal seperti saat ini. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW mendidik langsung para sahabatnya, dan para sahabat pun dengan tekun mempelajari ilmu yang diberikan oleh sang Nabi Muhammad SAW. Dari ragam ilmu yang dipelajari,
Para sahabat pun lambat laun memiliki keahlian-keahlian yang berbeda di antara satu dengan yang lainnya. Dan Nabi pun memberi pengakuan atas keahlian yang dimiliki oleh para sahabat di bidang ilmu-ilmu tertentu. Nabi Muhammad SAW bersabda, wa aqraduhum Zaid bin Sabit wa aqra'uhum li kitabillahi Ubay bin Ka'ab wa a'lamuhum bil halali wal harami Mu'adz bin Jabal. Terjemahan hadis ini kira-kira kurang lebih, dan yang paling tahu tentang ilmu waris adalah Zaid bin Sabit. Dan yang paling tahu tentang ilmu bacaan Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Dan yang paling tahu halal dan haram dalam hal ini ilmu fikih adalah Mu'adz bin Jabal. Hadis ini bisa ditemukan di dalam Sunan Ahmad, hadis riwayat Ahmad nomor 13.479. Di masa Nabi Muhammad SAW, jangan ditanya berapa banyak sahabat yang memiliki ataupun menghafal dan ahli di bidang Al-Quran. Meski demikian, Nabi Muhammad SAW hanya merekomendasikan 4 sahabat. Ini menunjukkan bahwa dalam hal-hal ilmu tertentu, Rasulullah telah mengajarkan kepada kita untuk menggali, mempelajari, dan mengambil ilmu itu dari pakarnya atau dari ahlinya. Hudul Quran min arba'ati. Min Abdullah bin Mas'ud Babada Abi Wasalim Maula Abi Hudzaifah wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab. Ambillah atau pelajarilah bacaan Quran dari 4 sahabat. Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah di sini menyebutnya lebih dahulu. Kemudian dari Salim, Salim itu adalah budak yang dimerdekakan oleh Hudzaifah. Kemudian dari Mu'adz bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab. Hadis riwayat Bukhari nomor 3808. Di masa selanjutnya, seorang sahabat yang juga sepupu Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibnu Abbas menjadi rujukan dalam ilmu tafsir Al-Quran. Kita mengenalnya ada tafsir Ibnu Abbas. Dikisahkan bahwa saat anak-anak seusianya sedang asyik bermain, Ibnu Abbas justru sedang gigih mencari ilmu dan ngaji kepada sahabat-sahabat yang lebih senior. Terkadang beliau rela menunggu berjam-jam di luar rumah sahabat-sahabat tersebut untuk mendapatkan ilmu yang dimiliki oleh mereka. Selain berkat kegigihannya, Ibnu Abbas juga pernah didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar menjadi ulama ahli Al-Quran. Ibnu Abbas bercerita bahwa Nabi Muhammad pernah meletakkan tangan beliau di atas bahunya, di atas bahu, tak bahasa Sunda nama. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, semoga Engkau memberikan memahamkan terhadap agama dan ajarkanlah ilmu takwil atau penafsiran Al-Quran kepadanya.
Hadis riwayat Ibnu Hibban. Di zaman para imam mujtahid, standar keilmuan juga dikenal di masa kejayaan ijtihad Islam yang melahirkan banyak ulama besar. Kita sering mendengar bahwa saat Imam Syafi'i baru berusia 15 tahun dan masih berstatus sebagai murid Imam Malik, Imam Syafi'i telah diberi izin oleh sang guru untuk memberikan fatwa. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun Imam Syafi'i itu masih tergolong muda, masih muda belia, tetapi keilmuan beliau sudah memenuhi standar sebagai seorang mujtahid, seorang mufti yang berhak untuk memberikan fatwa. Dan sejak dulu otoritas yang berhak menyeleksi serta merekomendasikan adalah guru yang bersangkutan. Di masa Imam Syafi'i ada 3 ilmu yang beliau nilai penting untuk dipelajari. Al-ilmu ilmani, ilmu adyan wa ilmu abdan. Ilmu itu ada 2 macam. Ilmu untuk kesehatan tubuh atau ilmu kedokteran, ilmu medis, dan ilmu untuk menjalankan agama. Dalam ini ada ilmu fikih. Dalam riwayat lain, Imam Syafi'i mengatakan syai'ani a'dohuman nas an-nadru fit tibi wan nadru fin nujum. Ada 2 ilmu yang dilalaikan manusia, yaitu ilmu kedokteran dan ilmu astronomi. Singkatnya, apa yang diperhatikan oleh Imam Syafi'i di zamannya adalah ada 3 macam ilmu, yaitu ilmu kedokteran, ilmu fikih, dan ilmu astronomi. Untuk saat ini tentunya ada lebih banyak ilmu yang perlu diperhatikan. Ada ilmu teknik, perkapalan, kedirgantaraan, teknologi, dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana dengan situasi saat ini? Anak-anak muda bilang zaman now, kumaha zaman ayeuna. Saat ini, semua ilmu telah memiliki standar baku untuk meraih gelar tertentu. Juga harus ditempuh dengan memenuhi beberapa prosedur. Kecuali dalam ilmu agama. Dan ini sangat disayangkan sekali. Seorang dokter, pasti dia telah melewati tahap seleksi dan menimba ilmu pengetahuan tentang kedokteran. Setelah itu kemudian dia diberikan izin untuk praktek berdasarkan sertifikasi. Uji kelayakan kompetensi bahwa dia memang berhak untuk membuka praktek kedokteran. Yang sangat disayangkan adalah dalam ilmu agama. Imbasnya ini gelar ustaz zaman sekarang dengan mudah disematkan kepada seorang yang tidak menguasai ilmu, yang tidak menguasai beragam ilmu seperti ilmu Al-Quran, hadis, fikih, dan lain sebagainya. Sosok yang dipanggil kiai pun akhirnya pada zaman ini, hari ini, belum tentu disebabkan karena kompetensinya, harismanya, serta pengabdiannya dalam mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat luas. Kedua gelar penting ini dapat diraih dengan aksesoris sorban, jubah, besi sorban, terus di jubah, tasbih, kemudian sorakna ngebahas, dan kehadiran orang yang mencium tangannya. Tidak peduli apakah
Yang dicium tangannya itu menguasai ilmu agama atau tidak? Tidak jelas. Apakah jika sang ustadz atau kiai yang berfatwa itu fatwanya bertentangan dengan dalil dan ijma atau tidak? Karena tidak ada standar yang baku tentang siapa itu ulama. Lalu siapakah yang disebut dengan ulama itu? Allah Subhanahu wa taala memberi kriteria khusus dalam Al-Qur'an tentang kriteria ulama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Quran surat Fatir ayat 28. Sungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Maksudnya orang yang berilmu dan dengan ilmunya itu membuat dirinya takut kepada Allah, ialah itu ulama. Jadi kalau dulu beberapa waktu ke belakang ada seorang penceramah yang mengatakan bahwa siapapun yang mempunyai rasa takut itu adalah ulama, walaupun ia kambing, hayam, orai, atau naon baik. Maka ini adalah tafsir yang sangat keliru, sesat, dan menyesatkan. Disinilah pentingnya kita belajar ilmu dari orang yang betul-betul memiliki kemampuan. Orang yang benar-benar merupakan ahli ilmu. Sementara itu dalam hadis yang sudah populer, Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3641. Kiai Haji Ahmad Siddiq menjelaskan bahwa yang diwariskan oleh para nabi ada 3, yaitu ibadah, ilmu, dan akhlak. Maka kriteria ulama ada 3. Yang pertama, seorang ulama adalah abid. Dia adalah seorang ahli ibadah. Yang kedua, ulama adalah seorang alim, memiliki keilmuan yang memadai. Minimal dalam hal fikih, ketika ditanya tentang hukum, dia mampu menjawab dan merujuk kepada mazhab yang diikutinya. Yang ketiga, arif, yakni bijaksana dalam mengambil keputusan, tidak emosional, tidak menunjukkan perangai yang buruk, tidak membuat orang ketakutan hingga menjauh darinya. Bukan ulama bukan penceramah yang menjadikan panggung ceramahnya itu sebagai alat untuk agitasi, melakukan penghasutan, menyebarkan permusuhan, mengobarkan isu sara, dan menyebarkan kebencian, dan lain sebagainya. Di beberapa negara mayoritas Muslim, seorang ulama itu diakui oleh negaranya dalam bentuk tauliyah. Tauliyah itu pemberian wewenang, seperti di negara jiran tetangga kita, negara Malaysia, juga di Arab Saudi dan negara-negara yang lainnya juga tidak lebih sama. Bagi mereka yang tidak memiliki izin berfatwa dan berceramah, tentu tidak boleh berfatwa maupun berceramah. Sebagaimana halnya seorang dokter yang tidak mengantongi izin praktek pengobatan, maka dia tidak diperkenankan untuk melakukan
praktek kedokteran. Apalagi ini urusan agama yang tanggung jawabnya bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Tentu orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni saja yang berhak menyampaikan fatwa, berceramah, dan lain sebagainya. Akhirnya kita bisa memahami kenapa pemerintah menggagas ide standarisasi dai atau penceramah yang nantinya akan dibuktikan dalam sebuah sertifikat. Semata-mata itu dimaksudkan untuk menjaga kualitas, kompetensi dari ulama itu sendiri. Sehingga siapa yang berhak memiliki otoritas untuk menyampaikan informasi-informasi keagamaan sesuai dengan ilmunya, siapa yang tidak berhak. Ini menjadi sesuatu yang menarik untuk terus kita ikuti. Dan kalaupun ada sebagian pihak yang merasa gerah, gusar, atau bahkan belum apa-apa sudah menolak ide sertifikasi karena dikhawatirkan ada maksud-maksud tertentu. Tentu saja ini menjadi kewajiban kita sebagai warga negara untuk terus melakukan pengawasan, memberikan masukan kepada pemerintah sebagai warga negara yang baik. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali pada kajian berikutnya.